Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil hadirin wa hadirat para muhibbin di Sofyan Sauri Channel dan juga di Rumah Moderasi. Pada saat ini saya berada di Rumah Moderasi di daerah Depok dan kita akan melanjutkan bincang-bincang podcast kita terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini menjadi sebuah perdebatan yang cukup menarik. Karena apa? Karena ternyata ini bukan barang baru ya, perdebatan antara ulama-ulama Asy'ariyah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan terkait dengan pemahaman-pemahaman yang selama ini sedang tren juga. Ternyata sudah muncul sejak perdebatan antara Ibnu Taimiyah dengan ulama-ulama Asy'ariyah di Mesir dan juga di Syam pada saat itu. Dan bagaimana selanjutnya ya, alhamdulillah saya kedatangan tamu dari Lembaga Ba'tsul Masail Nahdlatul Ulama PCNU Kota Bogor. Ada Ustadz Kiai Abdurrahman Syafi'i. Bagaimana selanjutnya, kita akan ikuti dari percakapan kita ini. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkait dengan yang namanya perkara-perkara fikih dan juga dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkait dengan beberapa hal yang cukup viral ya di media massa saat ini. Alhamdulillah saya kedatangan tamu istimewa, ada Pak Kiai Gus Abdurrahman Syafi'i, yang menurut saya beliau ini cukup luar biasa ya di Facebook ya, dalam banyak membantah kelompok-kelompok Wahabi Salafi ya. Mereka kalau menurut saya biasa menyebutnya nejet ya, dakwah nejet gitu, harakah dakwah nejet. Dan beliau cukup aktif dalam membantah narasi-narasi yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok Salafi ini, yang kalau saja kita tidak jeli dan kita tidak memperhatikan secara komprehensif gitu, maka kan banyak anak-anak muda kita, banyak para pemuda-pemuda kita, para thalabul ilmi ya, para calon-calon asatid ya, yang kemudian dia terpengaruh, yang kemudian nggak hanya itu saja, mereka juga bisa jadi mempunyai pemikiran-pemikiran yang ekstrim. Karena setahu saya, yang kami pernah bergabung Ustadz Pak Yai dengan kelompok-kelompok ini, ternyata semua itu berproses ya. Seorang teroris itu tidak ujuk-ujuk melakukan sebuah amaliyat amalat jihadi, kecuali melalui proses-proses dulu yang seperti itu mengalir seperti aliran darah kita yang kemudian tidak terasa oleh kita. Terutama paham intoleransi dulu, lalu pemahaman meningkat menjadi radikal, lalu meningkat menjadi teroris. Jadi seorang teroris itu sudah pasti intoleran dan sudah pasti dia radikal. Tetapi seorang intoleran dan radikal dia belum tentu teroris. Dan kebanyakan semua berawal dari intoleransi. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata para kelompok-kelompok teroris ini ya, itu juga kebanyakan mirip dengan kelompok-kelompok Salafi yang dia itu termasuk tidak bermadzhab dan anti bermadzhab, yang mana mereka cenderung bisa mengamalkan amaliyah tersebut, memahami teks keagamaan itu secara langsung tanpa syarah ulama, tanpa tahqiq ulama, dan mereka selalu mengatakan kita kembali kepada dalil, mana dalilnya, dan seterusnya. Dan ini menjadi persoalan dan kelihatannya menarik bagi kalangan anak-anak muda, apalagi orang yang belum pernah mondok secara tahunan, belum pernah belajar keislaman secara utuh. Mereka seringkali ya, masyarakat urban ini di sebuah perkotaan tertarik dengan jargon-jargon tersebut. Kita kembali kepada dalil. Mana dalilnya? Kita kembali kepada dalil.
Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalam akidah kelompok Wahabi atau kelompok-kelompok Salafi, ini yang berkaitan dengan trilogi tauhid. Ada tauhid yang namanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, lalu ada tauhid asma wa sifat. Ternyata ini menurut sejarah ya, yang pertama kali mengenalkan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ternyata ini nggak dikenal dalam kitab klasik para ulama sejak zaman dahulu. Jadi fix bahwa Ibnu Taimiyah membawa terkait dengan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ini. Dan inilah yang kemudian dijadikan sebagai usul akidah bagi kelompok-kelompok semacam Salafi Wahabi yang katanya mengikuti Ibnu Taimiyah. Begitu. Mereka seringkali terlibat ya dalam banyak perdebatan terkait dengan masalah Asy'ariyah dan sebagainya, tetapi dalam banyak majmu' fatawa, menurut saya ada majmu' fatawa, itu ternyata Ibnu Taimiyah masih toleransi ya, bukan toleransi terkait menganggap bahwa orang-orang Asy'ariyah itu adalah firqatun najiyah, termasuk bagian daripada Thaifah Mansurah. Karena apa? Karena mereka ikut berjihad melawan orang Tartar pada saat itu. Nah, hal ini sangat berbeda sekali dengan yang namanya paham-paham Salafi hari ini yang terkesan tidak ramah. Bahkan mereka menuduh orang-orang Asy'ariyah itu adalah orang-orang Jahmiyah. Nah, saya perlu mengklarifikasi antum yang concern dalam masalah akidah ini terkait dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini terkait perbincangan mana yang benar dan sebagainya. Ternyata rububiyah uluhiyah ini yang pertama kali membagi tersebut adalah Ibnu Taimiyah. Mungkin walau alam kita nggak tahu maksud tujuannya, tapi perdebatan itu ada. Bahkan masuk penjaranya Ibnu Taimiyah itu rata-rata perdebatan masalah-masalah seperti ini. Iya. Nah, antum melihatnya bagaimana? Karena ini menjadi pintu masuk mereka untuk mengkafirkan orang Asy'ariyah. Sampai kemudian kemarin 2017 itu kelompok ISIS. Kelompok ISIS ini kita katakan pure Wahabi yang 100% itu mereka. Karena mereka banyak, dan itu mereka terpengaruh sekali menganggap bahwa para sufi itu adalah ubadul kubur. Sampai mereka membunuh satu jamaah masjid yang sedang sholat Jumat dibantai 300 orang. Nanti saya akan cerita sama antum. Nah, ini bagaimana terkait perdebatan masalah ini sampai kemudian mereka mengkafirkan. Bedanya Ibnu Taimiyah dengan Wahabi sekarang ini itu apanya gitu sampai mereka kemudian menghalalkan darah. Bagaimana menurut antum, Pak Yai? Ya, terkait pembagian istilah tadi ya, tauhid uluhiyah, rububiyah, ya, asma wa sifat, itu memang bid'ah, jelas bid'ah. Karena memang nggak ada dikenal para ulama salaf. Iya, tidak pernah diajarkan Nabi juga tidak. Kan bid'ah itu segala sesuatu yang tidak diajarkan Nabi. Iya. Jadi pembagian itu bid'ah ya dikatakan bid'ah, mereka harus akui bid'ah. Mereka masuk klasifikasi ini dong, masuk bid'ah. Karena nggak pernah diajarkan. Nggak pernah diajarkan Nabi. Ya, kembali lagi setiap orang membuat istilah biasanya untuk memudahkan pemahaman. Jadi ya satu dari sisi istilahnya bid'ah ya harus diakui itu. Dan dari sisi pemahamannya juga kalau kita teliti bid'ah juga. Bid'ah. Dari sisi tauhid al-asma wa sifat, tauhid rububiyah, bagaimana mereka mengatakan Abu Jahal itu memiliki tauhid? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah gitu kan. Rububiyah. Uluhiyahnya nggak punya katanya. Abu Jahal itu lebih baik daripada orang yang bertabaruk dengan kuburan. Bagaimana itu kesimpulan seperti itu bisa muncul gitu kan? Kalau hanya sebatas mereka membuat istilah-istilah tetapi dengan definisi yang tidak menyalahi i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, saya pikir nggak masalah. Tapi ini istilahnya sudah bid'ah, pembagiannya sudah bid'ah, dan kelazimannya pun
membuat perselisihan di antara umat Muslim. Mereka tidak paham ya antara isim dan musamma. Padahal di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan antara perbedaan antara isim dan musamma. Isim misalkan dapat Allah, lafzul jalalah, itu kan ismul a'dzam. Ya, ismul a'dzam ini siapa saja bisa aja menyebut Allah sebagai Tuhannya, ya. Allah sebagai pencipta. Tapi apakah musamma yang diberi nama adalah yang sama? Itu kan, itu kembali lagi kepada keyakinan di dalam sifat zatiyah. Jadi kalau ada orang Kristen berkata, contohnya Mesir Ortodok, mereka mengatakan yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah. Mereka menggunakan lafaz Allah juga. Bukan berarti Allah yang mereka sebut itu sama dengan Allah yang kita maksud. Ya itu. Kenapa? Karena beda keyakinan di dalam sifat zatiyahnya. Allah yang mereka maksud bisa berubah wujud jadi Yesus, bisa apa ya, sesuai keyakinan mereka lah. Yang keluar dari keyakinan umat Islam di dalam sifat zatiyah. Jadi tidak bisa dikatakan Robnya Abu Jahal itu sama dengan Rob Jahal Muslim. Tidak bisa. Kalau Abu Jahal mengakui Ismul A'dzam Allah sebagai rububiyah masih bisa diterima. Ismul A'dzamnya aja, namanya aja. Gitu. Karena memang ada di beberapa ayat yang menyatakan Allah adalah pencipta dari Abu Jahal, misalnya dari orang-orang kafir jahiliyah. Cuman Allah yang mereka maksud itu bukannya Allah yang kita sembah. Bisa bukannya jadi Lata, Uzza dan Manat. Iya, karena sifat zatiyahnya beda. Allah yang mereka maksud itu memiliki sifat zatiyah, bisa memiliki anak dan lain sebagainya. Yang jelas menyimpang dari sifat zatiyah yang diyakini oleh umat muslimnya. Inilah pentingnya kita mempelajari tentang sifat zatiyah. Berbeda antara isim dan musamma ini menurut pendapat Ibnu Katsir. Jangan orang yang mengatakan isim yang sama, nama yang sama dikatakan menyembah Rob yang sama. Nah, itu keliru sekali. Itu yang harus diluruskan. Satu itu. Kemudian memang perkara akidah ini khususnya di dalam usul akidah ya adalah jalan menuju pengkafiran. Tapi pengkafiran dari Khawarij itu ranahnya lebih ke penghalalan darah. Di dalam Ahlus Sunnah pun sebenarnya ada pengkafiran gitu. Takfir itu ada. Kita nggak bisa pungkiri. Kenapa? Di dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi berkata begini. Tapi itu masuk ranah fikih kan? Iya, tapi di dalamnya ada pengkafiran juga, takfirinya, ada redaksi takfirinya. Kata Imam Nawawi begini, ya, wa man yakfur bi bid'atihi fala tasihu salat wara'aha. Orang yang menjadi kafir dengan sebab kebid'ahannya, maka tidak sah salat di belakangnya, maksudnya tidak sah bermakmum di belakangnya, gitu. Wa mimman yakfur bi bid'atihi mayujasimullaha tajsiman sarihan. Dan sebagian dari orang yang menjadi kafir dengan sebab kebid'ahannya, yaitu adalah orang yang menjisimkan Allah. Tajsim yang sharih, menjisimkan dengan jelas. Nah, ini kan redaksinya takfiri. Cuman takfiri dari Ahlus Sunnah itu hanya sebatas kita untuk jaga-jaga agar ibadah kita sah. Jangan salat di belakangnya. Tidak sampai halal darahnya, boleh dibunuh. Nggak ada kayak begitu. Ya, jadi memang kaidah-kaidah takfir itu memang ada, tidak bisa kita pungkiri di dalam seperti perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, man qala anal Qur'ana makhlukun fahuwa kafir, itu kan udah terkenal ya. Barang siapa berkata Al-Qur'an makhluk adalah kafir. Itu juga takfiri. Tapi takfirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, masih dalam lingkup dikatakan tadi maqalat al-Islam itu masih dikatakan semuanya tetap Islam gitulah ibaratnya. Nah, ini ya karakter yang seperti ini harus kita ajarkan. Jadi tujuannya adalah apa? Ya supaya kita jaga-jaga di dalam ibadah sahnya ibadah. Jangan dibawa kepada penghalalan darah. Itu tetap gak boleh kayak begitu. Jangan dibawa kepada peperangan ya. Kalau Khawarij kan beda, takfir versi mereka menjurusnya kepada penghalalan darah, bukan hanya semata-mata di dalam masalah ibadah. Itulah perbedaannya Ahlus Sunnah dengan Khawarij ya. Jadi Ahlus Sunnah pun ada takfiri, tetapi ranahnya mereka bawa hanya untuk jaga-jaga di dalam beribadah. Jadi kalau misalnya kita tahu ini orang berkata nih menjisimkan Allah ya dengan secara jelas, ya berarti kita nggak boleh salat di belakangnya. Hanya sebatas itu. Nggak langsung wah ini harus dibunuh, ini harus diperangi, atau harus kita sebarkan kepada orang-orang si fulan kafir. Enggak begitu. Jadi takfir itu lebih condong kepada untuk jaga-jaga sebagai kita sahnya ibadah. Dan itu pun syaratnya sorry itu jelas. Nah, jelas di situ artinya selama perkataannya masih bisa
dibawa kepada makna yang sahih yang benar, itu nggak bisa menjadi kafir. Misalkan dia berkata dengan lafaz yang ihtimal. Contoh seperti orang yang berkata kita serahkan kepada yang di atas. Nah, sering kita mengatakan dengar orang gitu. Antum kapan nikah? Jawab urusan jodoh saya serahkan kepada yang di atas. Ini kata di atas ini kan ihtimal. Ihtimal artinya potensi maknanya bisa banyak. Nah, boleh kita membawanya kepada makna yang sahih. Sebagaimana misalkan dikatakan oleh Imam Abu Zakaria Al-Faro di dalam kitab Al-Asma wa Sifat riwayat Imam Baihaqi. Kata Imam Abu Zakaria Al-Faro, beliau mengatakan kullu syai'in qahara syai'an fa huwa musta'anin alaihi. Ya, segala sesuatu menguasai sesuatu maka dia diungkapkan di atasnya, yang tinggi di atasnya. Artinya ketika orang kita serahkan kepada yang dia di atas, nggak boleh kita hukumi kafir. Apalagi kita nggak mau sholat di belakangnya. Kenapa? Karena perkataannya masih bisa dibawa kepada makna yang sahih. Nah itu seharusnya Ahlus Sunnah itu seperti itu. Kalau Khawarij makna yang ihtimal langsung divonis salah. Padahal masih bisa dibawa kepada makna yang sahih. Nah, jadi kalau Khawarij itu nggak ada kompromi. Ente ya salah, belum tanya alasannya apa, ilatnya apa, ente salah, ente kafir, halal darahnya. Itu Khawarij. Maka dalam pelajaran usul fikih itu ada mufti, ada mustafi. Jadi ada orang yang fatwa itu terkait dengan kedudukan dengan yang namanya qadhi gimana. Kalau qadhi misalnya mengikat. Nah, kalau fatwa kan nggak mengikat gitu. Artinya orang ini gitu. Cuma ulama kadang berhati bang siapa yang mengatakan ini dan ini itu kafir dan sebagainya. Karena gini juga Gus, ketika orang mengkonsekuensikan dalam masalah takfir ini sebenarnya masuk bab-bab akidah atau bab-bab yang namanya bab fikih gitu. Ada masanya mereka menganggap bahwa ini adalah masuk kepada ranah-ranah akidah. Memang ya dalam mereka banyak mengutip misalnya perkataan Ibnu Hazm gitu. Siapa saja yang berarti tidak ada uzur jahil. Bicara uzur jahil itu sebenarnya kalau saya tahu itu masuk masalah usul fikih. Tapi diklaim sebagai ini adalah masalah-masalah akidah. Karena sudah tegaknya hujah hari ini, nggak ada alasan ente nggak tahu. Maka jatuhlah pada kekafiran. Nah masanya ketika orang udah ditakfir itu ada konsekuensinya, bisa halal darah, halal harta, bahkan halal istrinya juga gitu. Makanya di kalangan mereka nih kalau udah bicara vonis takfir, kan kalau ranah-ranah fikih itu kan pasti berarti ada khilafnya lah gitu kan. Tapi mereka enggak. Ini anggap bahwa ini masalah akidah, bahkan sampai mengatakan man lam yukafir au syaka fi kufri fa huwa kafir, barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir berarti ente kafir. Kalau ente nggak mengkafirkan polisi tentara berarti ente kafir. Sampai begitu Gus gitu. Nah ini nginjak kepada masalah bab-bab akidah ini gimana Gus gitu? Ya itulah mereka itu terlalu ekstrim kalau menurut saya. Iya gitu. Ya, sebenarnya apa faedahnya kan juga kan nggak ada faedahnya kan untuk mengkafirkan itu. Apa faedahnya? Nggak ada. Yang ada kan cuman hanya masalah timbul peperangan, pertumpahan darah. Nah ini dalam Ahlus Sunnah pengkafiran ini sangat sensitif. Jadi jarang sekali ulama-ulama Ahlus Sunnah itu secara subjektif mengkafirkan seseorang. Itu sangat dilarang ya, dilarang keras di dalam adatnya Ahlus Sunnah, ada karakternya Ahlus Sunnah itu nggak ada yang seperti itu. Nah, kalau misalkan dikatakan apa takfiri ini bicara soal akidah atau furu gitu kan. Ya kalau misalkan contohnya penyimpangan kaum Nasrani. Ya ini memang kaitannya akidah, kita nggak bisa mengingkari ya. Ya kita harus akui mereka itu menyimpang secara akidah. Nah, tapi kembali lagi kalau udah masuk ke dalam masalah ijtihadiyah seperti tadi lapat-lapat yang ihtimal yang seperti itu nggak boleh kita langsung ambil vonis kafir karena mafhumnya masih bisa dibawa kepada mafhum yang sahih. Gitu. Sekalipun orang itu tidak menjelaskan. Nah, itu kan adatnya Ahlus Sunnah seperti itu. Ketika ada lapat-lapat yang masih ihtimal yang kemungkinan maksudnya itu bisa lebih dari satu dan bisa dibawa kepada makna yang sahih, bawalah kepada makna yang sahih. Itu yang harus diajarkan sekalipun orang itu tidak menjelaskan. Kalau sekarang kan enggak adatnya itu. Kalau ada orang atau kiai bicara sesuatu yang padahal langsung digoreng, diviralkan, masya Allah. Padahal kalau dari segi bahasa masih bisa dibawa kepada makna yang sahih. Barangkali maksudnya seperti itu. Nah itu seharusnya adatnya. Sampai ada katakan kalau ada 99 tuduhan kafir, lalu ada satu saja mani penghalang yang menjawab dia keluar daripada tuduhan tersebut, maka itulah yang harus diambil. Artinya apa? Ya, iya itu. Artinya kita harus mendahulukan prasangka baik. Prasangka baik kan? Gitu. Iya sama.
para sahabat itu berkata dengan lafaz-lafaz hadis ya sesuai dengan yang dikatakan Nabi. Seperti misalkan lafaz-lafaz seperti yad wajhun gitu. Ya kalau kita enggak husnudzon, kita bisa aja orang-orang ya kalau orang enggak husnudzon menganggap para sahabat itu mujasimah ya kan. Yadun itu kan artinya tangan gitu. Wah, Allah punya tangan nih. Wah, mujasimah. Kan enggak kayak gitu. Tetap aja yadun ini barangkali gitu kan. Yadun itu maksudnya kekuasaan. Wajah ini masuk keridoan. Nah, seperti itu atau barangkali ya dengan makna hakiki tapi makna hakikisnya nggak tahu gitu. Nah, dalam artian menyerahkan maknanya kepada Allah. Nah, seperti itu yang seharusnya diajarkan itu. Jadi bukan ada perkataan yang kedengarannya nyeleneh langsung digoreng, langsung diangkat, dipirakan. Ini malah jadi kondisi di negeri kita juga jadi kacau kan gara-gara seperti itu. Iya. Kasian yang awam-awam juga. Awam-awam, apalagi sekarang medsos itu cepat sekali. Ada kiai ngomongnya agak nyeleneh digoreng, dipirakan. Ya itu kan sebenarnya adat-adat yang bukan adatnya para ulama salaf itu. Iya. Kalau seharusnya mereka menyeru kepada kembali kepada salafus saleh, tapi banyak menyelisih salaf. Iya, dan secara karakter itu sama sekali nggak ada karakter ulama salafnya. Mereka hanya mengklaim sesuai pemahaman salaf, siapapun juga bisa mengklaim sesuai pemahaman salaf. Kenapa ya tinggal menukil kitabnya lalu ditafsirkan. Orang itu akan mengklaim sesuai pemahaman salaf. Tapi kalau karakter, coba nggak bisa. Kalau karakter itu nggak bisa. Kalau tabiat, adat, karakter itu nggak bisa mengklaim karena kelihatan bedanya gitu kan. Ya, itulah sebabnya kembali lagi ya pendidikan karakter maksudnya menyeru. Ketika mereka menyuruh kepada pemahaman ulama salaf, kita counter, kita menyuruh kepada karakter ulama salaf. Ini loh karakter ulama salaf seperti tadi dikatakan oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Karakternya apa? Yaitu tadi di dalam perbedaan halal haram itu nggak menghukumi tadlil, tafsik, tidak memvonis tidak memvonis itu. Nah, itulah karakter itu nggak bisa bisa maksudnya nggak bisa diklaim ya kan? Ya nggak bisa diklaim karena itu sesuai fakta. Nah itulah oleh karena itu ulama-ulama zaman dulu saya ulangi lagi ketika menjadi firqatun najiyah mereka itu tidak membahas mana pemahaman yang paling benar gitu karena setiap orang nanti juga mengklaim sesuai Al-Quran dan hadis. Semua firqah itu semuanya mengklaim sesuai Al-Quran dan hadis karena mereka pun menukil Al-Quran dan hadis. Tetapi karakternya gitu. Berbeda. Di Gus. Ini saya ada kitab Gus, namanya Kitab Ad-Durar As-Saniyah fi Ajwibati An-Najdiyah. Jadi kitab ini merupakan kitab primer bagi banyak kaum takfir di seluruh dunia Gus. Bahkan Aman Abdurrahman itu banyak mengutip daripada kitab Ad-Durar As-Saniyah. Kitab ini sebetulnya atas perintah daripada Raja Faisal sebelum Raja Fat, Raja Faisal bin Abdul Aziz gitu bin Su'ud ya. Dia memerintahkan kepada Syekh Qasim, salah satu ulama di antara mereka, untuk menyusun kembali surat-surat ya. Makanya di sini dikatakan bahwa ini adalah kitab Najd ini adalah Majmu'atu Rasail wa Masail Ulama Udun Najd Al-A'lam min asri Syekh Muhammad bin Abdul Wahab illa asruna hadza. Maksudnya adalah kumpulan surat-surat dan permasalahan-permasalahan ulama-ulama Najd yang dipublikasikan dari sejak zaman Muhammad bin Abdul Wahab sampai zaman kita ini. Maksudnya ketika kitab ini disusun sekitar tahun 1950. Jadi ini surat-suratnya, rosailnya, ulama-ulama Najd ada di sini. Ada perkataannya Muhammad bin Abdul Wahab, ada fatwa-fatwanya dan sebagainya gitu. Nah di sini ini agak panjang. Saya langsung aja misalnya nashhadu wa nahnu ulama Makkah. Jadi ulama-ulama yang udah dikuasain sama ulama Najd ini terjadi sekitar tahun 1803 atau 04 menurut sejarah ketika Makkah dikuasai oleh orang-orang Najd ya, dari Dir'iyah, dari dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Su'ud. Jadi ini udah di generasi ketiga, yaitu di zamannya Abdullah bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud. Jadi ulamanya juga udah mulai anak-anak dan cucunya Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ini di generasi kedua ketika mereka berhasil menguasai Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah. Lalu kemudian mereka mengimlakkan kepada para ulama-ulama pada saat itu. Lalu dia bilang begini Gus, ada kalimat-kalimat misalnya yang menurut saya agak-agak muskil. Masalahnya dia katakan gini, bahwa alladzi qama bihi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab,
rahimahullahu taala wa da'a ilaihi imamil muslimin Su'ud bin Abdul Aziz, ya, ini saat ini pada waktu itu dikuasai oleh Su'ud bin Abdul Aziz, bukan Abdullah bin Su'ud. Su'ud bin Abdul Aziz, yaitu mereka min tauhidillah wa nafyu syirik, yaitu imamul muslimin itu mereka mengklaim bahwa ini adalah Su'ud bin Abdul Aziz yang mengajak dari tauhid kepada Allah dan menolak kesyirikan. Alladzi dzakarahu fi hadil kitab, sebagaimana yang disebutkan dalam Alkitab bahwa annahu huwal haq, gitu. Alladzi la syakka fihi wa la raibah wa anna ma waqa'a fi Makkah wal Madinah sabiqan wal Misr wa Syam wa ghairuhuma min bilad ilal an min anwa'i syirik, gitu ya kan. Nah ini bahwasanya annahul kufur wa mubihul liddam wal mal. Jadi mereka boleh ditumpahkan darahnya, bahwa mereka yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah al-haq. Ini kan udah klaim nih. Klaim. Nah itu saya tadi dengar Pak Yai mengutip bahwa Imam Mazhab nggak gitu-gitu amat gitu. Terhadap Imam Mazhab dia mengatakan inilah yang diakui yang mutabar ya, madhab fikih gitu. Dia tidak mengklaim bahwa dia adalah ini gitu paling benar. Nah itu gimana Pak Yai? Ya itulah. Kadang kita itu dituduh ya, yang taklid kepada imam madhab, kepada satu madhab dituduh asobiyah, mengkultuskan, dan pada sebenarnya yang nggak ada, itu hanya fitnah ya. Ya, justru yang tadi dibacakan itu menjurus kepada asobiyah gitu kan. Asobiyah udah jelas tuh. Udah jelas karena anda wal haq, dia doang yang benar gitu, yang lain enggak. Tapi kita coba lihat kitab-kitab fikih madhab yang 4 ya, yang kita diajarkan dari guru-guru kita turun temurun ya, dengan sanad ya, dengan sanad. Misalkan di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan kullu min a'immatil arba'ati ala shawab. Semua imam yang 4 di atas kebenaran. Tuh. Inilah karakter Ahlussunnah itu seperti itu. Kita jangan dulu lah berbicara mana pemahaman yang benar atau yang salah. Tapi inilah Ahlussunnah yang dari zaman dulu ya. Selalu mengatakan demikian, kullu min a'immatil arba'ati ala shawab. Semua imam yang 4 di atas kebenaran. Padahal faktanya kan beda-beda pendapat. Ya, Imam Malik anjing itu suci. Imam Syafi'i anjing najis dong. Ya, tapi tetap aja secara redaksional mengatakan semua imam di atas kebenaran. Nah, itulah yang nggak ada di dalam ajaran Wahabi. Yang lucunya mereka mengatakan kan beda antara al-haq dengan shawab. Lucunya mereka ini mengklaim al-haq gitu loh. Jadi mereka ini suka mengklaim menyelisih, bahwasanya siapa saja yang menyelisih mereka berarti menyelisih Islam. Barang siapa yang memerangi mereka berarti memerangi Islam. Padahal nggak ada dalil khusus bahwa mereka ini ditunjuk oleh Tuhan sebagai wakil yang resmi. Lalu yang menyelisih mereka berarti menyelisih Islam. Ini kan juga terjadi nih Gus dalam perpolitikan nih Gus. Iya, ya itu tadi ya, mengkutusan itu justru mereka ya. Maka dari itu yang kalau saya lucu kalau misalkan baca kitab-kitab Wahabi ya, slogan mereka sih memang bagus ya kalau dari kacamata awam. Ya, kembali kepada Al-Quran Sunnah ya. Tapi kalau secara orang ahli fikih yang mendengar itu dan memahami maksudnya, ya maksud perkataan mereka itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala madhabihim, berdasarkan madhab mereka, berdasarkan pemahaman mereka, karena di luar mereka pasti ada salahnya gitu kan. Tapi kita bandingkan dengan kitab-kitab fikih imam 4 madhab ya, yang mengikuti salah satu dari imam 4 madhab, contohnya Syekh Nawawi Banten ya, di dalam kitab Nihayatul Zain kan beliau mengatakan ya yajibu ala man lam yakun fi ahliyatil ijtihadil mutlaqi taqlidu wahidin minal aimatil arba'ati al masyhurin kan. Jadi kata Syekh Nawawi, orang yang enggak mampu taklid, enggak mampu berijtihad, tidak ahli di dalam ijtihad mutlak, wajib taklid kepada satu dari imam yang 4. Bayangkan. Beda kan? Dari mana letak bedanya? Syekh Nawawi Banten itu madhabnya Syafi'i. Tapi beliau tidak mewajibkan ikuti Syafi'i saja. Itu kan? Ya itu kan beda kan? Beda dengan Wahabi, harus ikut dia doang. Bahkan ya itu tadi, dulu itu Haramain di Mekah ya. Salat itu ada imam 4 mimbar dan tiap mimbar itu untuk perwakilan masing-masing madhab. Nah, ada tuh. Nah, setelah dikuasai oleh Wahabi, itu semua dihapuskan. Yang boleh jadi imam cuma imam Wahabi doang. Nah, jadi eksklusif banget gitu kan. Ya, itulah bedanya. Kalau zaman dulu toleran, moderat. Antum wajib taklid, silahkan pilih. Nah, di antara imam yang 4. Itu yang diajarkan guru-guru kami gitu dari dulu. Jadi
sangat tidak betul sekali kalau misalnya bermadhab itu pemecah belah katanya. Pemecah belah itu sangat nggak benar sekali, itu fitnah. Dan dikatakan asobiyah dan lain-lain sebagainya itu faktanya kita lihat kitab-kitab fikih Syafi'iyah. Ya, tidak ada satupun yang mengatakan taklidlah hanya kepada mazhab Syafi'i, tidak. Bahkan diberikan kebebasan. Yang penting tidak keluar dari mazhab yang 4. Alasannya apa? Ya, kata Syekh Nawawi nggak boleh selain dari mazhab yang 4. Alasannya sederhana. Kenapa? Karena selain dari mazhab yang 4 itu tidak ada yang mengoreksi dan tidak ada yang mencatat. Itu artinya apa? Ketika kita berbicara mazhab Syafi'i, ya, bukan murni perkataan Imam Syafi'i, tapi itu sudah ibaratnya melalui proses validasi. Divalidasi lagi oleh ulama-ulama, dia dikoreksi lagi, diteliti lagi. Turun temurun sepanjang zaman sampai muncul ahli hadis yang meneliti dan sampai akhirnya jadilah inilah mazhab Syafi'i. Ada pendapat muktamad. Ada pendapat muktamad, ya kan? Ada mujtahid fatwanya, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, yang ahli tardin. Nah, itulah. Sedangkan Wahabi ini, ya, kalau secara ilmu fikih, sekalipun mereka tidak berikrar mendirikan madhab, tetapi secara kacamata fikih mereka itu adalah madhab yang baru. Madhab baru. Kenapa? Karena tidak taklid dan tidak terikat pada satu madhab ya. Jadi Imam Nawawi sebenarnya sudah menjelaskan itu di dalam Al-Majmu'. Kalau orang-orang yang belajar fikih paham bahwa mujtahidul mutlaqu mustaqilu, ya, li'annahu mustaqilun bi adillati bi ghairi taqlidin wa taqayyudin ila madhhabi wahidin. Ya, dia itu adalah seorang mujtahid mutlak mustaqil. Ini kan imam madhab, berdiri dia mustakil, berarti kan berdiri dengan madhabnya sendiri. Liana mustaqilun biadilati, karena dia mandiri dengan dalil-dalil, mencari dalil sendiri, menegakkan kaidah sendiri, istimbat hukum sendiri, bigori taklidin wa taqayyudin ila madhabi wahidin, tanpa taklid dan tanpa terikat pada madhab yang satu. Nah, jadi siapapun yang tidak terikat kepada madhab yang satu dari imam yang 4 itu yang masyhur, maka dia dikatakan berdiri di atas madhabnya sendiri. Itu madhab baru. Lalu siapa yang mengoreksi? Kan tidak ada. Nggak ada. Akhirnya apa? Di bawah menjadi liar. Padahal kita mencoba mau mengkritik saja nih, kan? Karena hasil istimbat dan pemahaman mereka terhadap dalil juga banyak bermasalah, Gus. Nah, iya. Sampai kencing kucing beda pendapat suci, ya. Kan? Ya. Kan perlu dikritik biasa aja biasa gitu kan. aja. Ya memang seharusnya madhab baru itu dikoreksi dulu. Ini kan madhab yang baru. Siapa yang mengoreksinya? Belum ada. Akhirnya apa? Yang di bawah itu kacau balau. Terpecahlah salafi ini, salafi itu. Fatwanya juga kadang beda-beda. Artinya mereka belum matang juga ya. Belum dalam matang. membuat aliran madhab baru pun juga belum matang. Perlu banyak koreksi. Itulah sebabnya kata Syekh Nawawi nggak boleh ikut madhab selain madhab yang 4. Iya. Karena belum ada yang mengoreksi. Iya. Nah, dulu itu madhab itu banyak, bukan hanya 4. Ada madhab Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Hasan Al-Basri, termasuk Imam Lais juga. Makanya ketika di dalam Al-Majmu' mengatakan far'un, ai hadza far'un, ini satu masalah furu' fi madhahibil ulama, di dalam madhab para ulama. Lalu Imam Nawawi menyebutkan tuh nama-nama ulama, ya kan? Itu artinya apa? Setiap ulama itu berdiri di atas madhabnya masing-masing, ulama salaf ya. Ya, kenapa? Karena mereka udah layak berijtihad. Dan terkadang, ya ini juga jawaban bagi orang-orang yang suka bertanya, lalu Abu Bakar itu, Umar itu madhabnya kepada siapa? Nah, Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' terkadang menyebut juga nama-nama Abu Bakar, Umar gitu kan. Setelah menyampaikan redaksi fi madhahibil ulama, di dalam madhab-madhab para ulama. Itu artinya apa? Madhabnya para sahabat ya mereka berdiri di atas madhabnya masing-masing. Itu jawabannya. Kenapa? Karena layak ijtihad. Sehingga muncullah kaidah usul fikih. Itu. Wa amman fihi ahliyatul ijtihad mutlak. Adapun orang yang dia di dalam masalah furu' ahli ijtihad mutlak, fa yahrumu alaihi taklidun, haram taklid. Tuh, ini kan yang harus paham. Jadi taklid itu bagi orang yang bukan ahli ijtihad mutlak. Kalau yang sudah ahli kayak ulama salaf, Imam Sufyan Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah, Abu Bakar, Umar, itu jangan ditanya madhabnya kepada siapa. Iya. Karena mereka sudah ahli, bahkan di antara mereka
sama-sama tidak taklid kepada Jadi yang salah alamat kalau mengatakan sahabat aja para salafus solid apa kayak ini nggak bermadzhab. ya, iya, jangan samakan dengan ente gitu kan. Iya. Ente makamnya Ente beda. terpaut jauh, nggak Terlalu bertemu jauh. dengan Nabi. Nggak bertemu dengan dari sisi hafalan hadis aja ente hafal hadis berapa gitu. Nah itu inilah orang-orang awam itu nggak diajarkan seperti itu oleh oknum-oknum ya, ustadz ya kita sebut aja oknum. Iya. Yang ya ada yang tidak diajarkan hal yang seperti itu, padahal itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena di masyarakat timbul perselisihan. Menarik banget Gus ini, sangat menarik gitu. Baik pemirsa, bincang-bincang kita dengan Ustadz Kiai Haji Kiai Abdurrahman Syafi'i yang merupakan salah satu anggota Ba'tsul Masail di PCNU Bogor. Sangat menarik, kita ingin banyak bincang-bincang tapi karena waktu juga akhirnya memisahkan kita Pak Yai. Kapan-kapan kita undang lagi karena kayaknya banyak yang harus saya mau tanyakan dan konfirmasi ulang ya demi menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya memang terutama masalah akidah tadi belum sempat terbahas karena pasti panjang kalau saya bahas. Iya. Sebab begini, kalau kita udah bicara akidah kemudian muncul satu subhat, nggak boleh kita meninggalkan subhat itu. Iya. Harus dijawab sampai tuntas. Sampai tuntas. Iya, karena kalau kita satu bicara akidah timbul subhat, kemudian kita tinggalkan subhatnya, itu bisa membuat orang sesat. Jadi kalau memang untuk bicara akidah khusus waktunya. Kasih waktu ya, kapan-kapan kita bahas. Dan insya Allah kita akan merencanakan kajian kitab Gus. Apakah akidah ataukah usul fikih nanti kita sesuaikan. Insya Allah. Dan mudah-mudahan beliau menjadi pengisi kajian rutin di ini. Mungkin minggu depan kita bisa silaturahmi lagi Gus, kita tunggu gitu kan kalau bisa ada waktu ya. Itu. Mungkin itu bincang-bincang kita ini pemirsa yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.